Setelah saya runtut-runtut kenapa timbul amoebiasis hati, ternyata beliau sering mengkonsumsi hewan jalalah, dan Islam melarang mengkonsumsi hewan jalalah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih berikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Cerita sedikit tentang nikmat sehat. Saya pernah kedatangan pasien, seorang ibu-ibu menderita penyakit kanker payudara stadium 4, sudah metastasis, sudah nyebar ke paru-paru, ke tulang, ke hati. Ibu itu datang ke saya dengan alasan dokter sudah memvonis dia umurnya tidak lebih dari 6 bulan. Maka itu dia mencari alternatif. Akhirnya datanglah ke saya. Mungkin saya dianggap dukun kali. Akhirnya datang. Saya obati ibu itu. Saya bilang, Bu, urusan mati urusan Allah. Yang penting ibu ikhtiar. Dan mulai sekarang gak usah mikirin mati dulu deh. Mikirin ibu ibadah aja yang banyak, persiapan untuk mati, saya bilang. Dan sekarang ibu berpikiran sembuh. Yang ngurusin penyakit biar saya saja. Pokoknya ibu fokus ibadah. Saya minta ibu tahajud, baca Quran, banyakin sedekah. Baik dok, akhirnya saya obati. Pengobatan kurang lebih selama 5 bulan. Akhirnya ibu itu tidak kembali lagi. Saya pikir benar ya, mati juga akhirnya, karena tidak lebih dari 6 bulan. Tapi saya kaget, ini juga bikin saya bingung. 2 tahun kemudian saya dikagetkan ibu itu datang ke saya lagi. Wah, kok ini nggak mati-mati, saya pikir gitu ya. Karena prediksinya kan 6 bulan gitu ya, kok ini nggak mati. Saya bilang ke ibu itu, maaf Bu, ibu masih hidup, saya bilang begitu. Ya, ya dok, alhamdulillah sampai sekarang nggak mati-mati, dia bilang begitu. Terus kemana waktu itu? Harusnya kan kontrol, kok 5 bulan nggak datang. Anak-anak saya ngajak saya pulang kampung, jadi kalau mati di kampung aja, gitu katanya. Tapi kok nggak mati-mati dok, gitu ya. Saya tanya kepada ibu, apa ibu nih rahasianya, ibu kok bisa bertahan hidup sampai selama ini? Ini jawaban yang luar biasa dari ibu itu. Ibu itu bilang, saya bersyukur dok dengan sakit. Kenapa Bu bersyukur? Karena gara-gara sakit ini saya rajin ibadah. Dulu saya nggak pernah tahajud, sekarang dokter suruh tahajud, saya tahajud. Dulu saya baca Quran seadanya, dokter target 2 juz per hari, berarti 15 hari khatam saya. Dokter nyuruh saya sedekah yang banyak. Jadi saya merasa senang dengan hadirnya sakit, sehingga saya merasa lebih baik ibadahnya. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata ibu itu, saya ikhlas.
Allah ambil kapanpun saya ikhlas. Jadi kunci ibu itu sehat adalah syukur dan ikhlas. Nah ternyata ada penelitian, orang yang syukur, orang yang ikhlas, imunnya lebih aktif, imunnya lebih bagus dibandingkan dengan orang yang stres, orang yang hatinya gerusa-gerusu dan sebagainya. Dan ternyata ibu itu bertahan sampai sekarang, alhamdulillah masih hidup. Mudah-mudahan yang hidup hari ini diberi kesehatan oleh Allah, terus sehat dan dimudahkan untuk ibadah kepada Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya coba selingi dengan penyakit. Jadi biar gak bosan, hadis medis. Pertemuan bulan depan kita bahas tahajud nanti. Nanti selingin lagi penyakit. Bulan depan kita bahas lagi tentang terapi Quran. Nanti berbolak-balik. Hari ini kita ngomongin penyakit. Dan hari ini saya mau bahas masalah kanker. Ini benar-benar kanker, bukan kanker kantong kering, ya. Tapi benar-benar kanker. Ini contoh, mohon maaf saya harus memberikan gambar-gambar, ya. Kelihatannya ini sudah timbul kanker hati, hatinya masalah, karena dia sering terjadi infeksi di daerah hati. Kebenaran beberapa waktu yang lalu saya kedatangan pasien terkena amoebiasis hati. Jadi amoeba masuk ke hati, jadi hatinya jadi bengkak. Setelah saya runtut kenapa timbul amoebiasis hati, ternyata beliau sering mengkonsumsi hewan jalalah, dan Islam melarang mengkonsumsi hewan jalalah. Apa itu hewan jalalah? Hewan yang memakan kotoran, kecuali hewan itu sudah dipuasakan 3 hari. Nah, salah satu contohnya, mohon maaf sekali lagi, takutnya nanti ada yang hobi makan lele, ya, karena saya melihat banyak lele yang dikasih kotoran. Dulu waktu sebelum serame ini, saya di sini itu dulu di depan rumah saya itu ada empang. Empang itu setiap pagi berisik terus-terusan. Ternyata di atasnya ada jamban, ya, jadi plum plor gitulah kira-kira. Nah hati-hati nih konsumsi hewan. Maka itu saya sama teman-teman bikin pesantren di Cidokom. Di situ saya nyebutnya pesantren wirausaha. Nah salah satu usahanya adalah ternak lele supaya terhindar dari hewan jalalah. Jadi hati-hati konsumsi hewan jalalah. Kanker paru ini biasanya para perokok, hati-hati. Ya, mungkin ngerokok sekarang aman, besok hati-hati. Dan biasanya orang yang perokok itu biasanya nggak bisa baca. Kalau bisa baca pasti nggak ngerokok, karena tulisannya jelas merokok membunuhmu. Ya, tetap aja masih, ya. Ini kanker mulut, hati-hati. Ibu-ibu hati-hati ya Bu ya sama lipstik. Saya ingetin ini Bu, karena ada senyawa lead di lipstik itu. Ya, jadi senyawa yang ternyata diduga sebagai zat-zat karsinogenik, pemicu kanker. Apalagi lipstik yang anti air tuh, hati-hati. Atau ada laler lagi nempel ke pleset. Nah, itu hati-hati itu. Ya. Jadi ibu-ibu kalau pakai lipstik mendingan pakai madu saja Bu. Lebih mengkilat dan bermanfaat. Kalau lagi lapar tinggal jilat gitu ya Bu ya. Jadi lebih aman lah. Ini kanker serviks ya, ini juga hati-hati. Ini kan salah satu faktor pemicunya adalah HPV, Human Papilloma Virus. Saya takutnya saja
sering di toilet umum yang kotor. Jadi ibu hati-hati nih yang sering di toilet umum, usahakan dibersihkan terlebih dahulu. Ini baru curiga saja. Ini momentum sekaligus di usus. Jadi hati-hati nih yang sering makan yang gosong-gosong, daging gosong, ikan gosong, ayam gosong, hati-hati nih. Tapi juga nggak mentah juga, ya mentah juga risiko. Ya ini gambaran sedikit macam-macam kanker. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit kanker. Ya. Baik, kita lihat epidemiologi kanker dulu. Sebenarnya sih di Indonesia masih relatif aman, masih relatif. Ya dibandingkan di negara-negara Eropa, Amerika, angka kejadian cukup tinggi. Karena ternyata orang Indonesia ini masih senang dengan makanan sayur, apalagi orang Sunda itu kan doyannya daun, ya, semua daun dimakan tuh orang Sunda, ya. Kecuali daun pintu nggak dimakan, ya maka itu dia sehat-sehat. Ya, ditambah lagi masyarakat kita masih negara berkembang, konsumsi daging itu dianggap sebagai suatu hal yang mahal. Jadi memang sangat rendah, tapi juga perlu waspada. Dan yang paling banyak angka kejadiannya adalah kanker payudara. Hati-hati ini untuk ibu-ibu. Peringkatnya nomor 1 ini. Kenapa timbul kanker payudara? Karena banyak faktor-faktor. Salah satunya hormonal, hati-hati. Ya. Tapi ada satu penelitian cukup menarik, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran. Jadi ada seorang profesor meneliti sebuah suku di Irian Jaya, namanya suku Asmat. Ternyata di Irian Jaya itu, suku Asmat itu angka penyakit kankernya sangat sedikit. Tahu alasannya Bapak Ibu? Kenapa? Ternyata nggak pakai BH. Ini baru curiga saja. Nah, ternyata setelah saya cari-cari informasi, ternyata ada senyawa yang namanya 4-nonylphenol. Senyawa ini ternyata dihasilkan dari proses pemanasan bahan-bahan tekstil, plastik. Nah ini hati-hati juga nih, tekstil, plastik, styrofoam, yang kalau dipanaskan kena panas terjadi senyawa itu. Sedangkan payudara kan kondisinya selalu panas, ya hangat gitu. Maka itu dikhawatirkan, ini baru khawatir saja, timbul senyawa itu namanya 4-nonylphenol. Maka itu ibu-ibu sebaiknya kalau di rumah BH-nya dilepas saja, tapi kalau pergi dipakai gitu ya. Nah, terus yang ke laki-laki prostat, ini hati-hati Pak, ini banyak ya. Jadi tolong nih, salah satunya saran saya walaupun sudah tua, rajinlah berhubungan seksual. Harus hot semakin tua Pak. Ini saya lihat kan banyak yang tua-tua di sini ya. Karena kajian saya ini jarang yang muda-muda nih, biasanya yang tua semua ini. Maka itu saya ngikut tua. Ya. Nah ini beberapa kasus. Terus kemudian kanker kolon, ini juga cukup banyak. Tapi yang paling banyak ini payudara dan prostat.